selaku Kepala Sekolah SMK Negeri Purwokerto, Ibu Rina Slamet selaku CGP Angkatan 7, dan Ibu Mutiara Wijayanti selaku CGP Angkatan 7. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di tempat ini di suasana yang baik untuk saling berdiskusi gitu. Terima kasih Pak Edi sebelumnya sudah berkenan untuk kemudian kita saling sharing. Ya kami yang muda ini mungkin belum banyak pengalaman sehingga akan menimba pengalaman terhadap Pak Edi. Mohon izin Pak Edi, nanti kami akan bertanya kepada Pak Edi pengalaman-pengalaman yang kemudian sebagai seorang decision maker atau pembuat keputusan, pastilah Pak Edi sudah sering bertemu atau istilahnya mengambil keputusan untuk kemudian keputusan itu tidak selamanya mulus, terkadang mungkin berbenturan pada dilema-dilema, ada dilema etika, terus kemudian ada norma-norma yang sebagainya. Nah, izin Pak Edi, mungkin untuk mencairkan suasana, izin Pak Edi bisa ceritakan sejarah singkat untuk menjadi kepala sekolah dulu Pak Edi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mbak Rina Slamet, Mbak Mutiara yang saya hormati, alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini puasa yang ke-19, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat bisa berpuasa. Semoga di akhir puasa kita menjadikan ada sawal peningkatan dan kita menjadi insan lebih takwa. Amin. Sesuai dengan tujuan puasa. Saya ini nggak apa-apa, ini cerita sedikit, bukan berarti riak, tapi adalah memotivasi. Bapak Ibu, saya memang orang yang senang bekerja, senang tantangan. Jadi saya ini kurang suka sesuatu yang hanya pokoknya sekedar air mengalir menggelinding, itu kurang suka. Saya senang tantangan. Kebetulan memang saya dari kecil cita-cita saya jadi guru. Asli saya tidak punya cita-cita keinginan untuk jadi kepala sekolah, tetapi karena nasib barangkali Allah mentakdirkan saya jadi kepala sekolah. Saya selama jadi guru saya ingin bekerja sebaik mungkin. Jadi saya dulu alhamdulillah saya disiplin mengajar. Sampai saya ingat suatu saat yang lain pulang, kelas saya ini tidak pulang. Anak-anak itu berkelakar ini, biarpun bumi berguncang, kita tidak akan pulang. Saya ingat. Jadi saya kalau ngajar disiplin, kemudian tepat waktu, kemudian saya melaksanakan pekerjaan apapun yang dimintakan oleh pimpinan saya. Jadi bagi saya tidak ada pekerjaan yang tidak bisa saya lakukan. Kalau saya nggak bisa, saya tanya kawan, membangun jejaring. Tahunya perintah pimpinan itu saya laksanakan, dan saya mendapatkan banyak pengalaman jadi pembina OSIS, jadi wali kelas, jadi pembina OSIS, jadi wakil kurikulum, wakil kesiswaan, ketua jurusan. Jadi banyak hal yang sudah menjadi pengalaman saya dan malah menjadi kuliahan. Begitulah yang membuat saya alhamdulillah memahami bagaimana seruannya isi dari SMK ini. Kebetulan saya memang orang SMK dulu semia. Baik, itu pengalaman saya. Jadi pesan saya, kalau bekerja marilah kita tulus dan kafah, menyeluruh. Jadi kalau udah bekerja itu jangan setengah-setengah, ya, harus kafah. Hasilnya seperti apa kita udah upaya, gitu ya, Tuhan yang akan menentukan. Baik, itu makasih. Saya hanya ingin menyemangati bahwa penjenengan supaya ini menjadi generasi penerus kami, ya, titip nanti besarkanlah SMK, besarkanlah SMK kita dan untuk mendidik anak-anak kita, karena tahun 2045 itu Indonesia Emas yang Bapak Ibu cetak sekarang ini. Anak-anak ini yang nanti memimpin. Seperti apa anak itu nanti tahun 2045, lukisannya dibuat oleh Bapak Ibu sekarang. Jadi jangan anggap main-main hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Kita tanamkan moralnya yang baik, disiplin yang
saat dia nanti dewasa. Baik, luar biasa ceritanya Pak Edi. Terima kasih sudah menginspirasi. Izin Pak Edi, mungkin pertanyaan kami yang pertama, bagaimana Pak Edi dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah. Tentunya Pak Edi tadi seperti di awal sering menemukan kasus atau bukan kasus ya, kebijakan yang kemudian kebijakan itu harus diambil. Nah, bagaimana cara Pak Edi untuk kemudian dapat membedakan antara itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Baik, terima kasih. Dilema etika atau rujukan moral itu sesuatu yang insya Allah terjadi ya, di lapangan, di organisasi manapun, termasuk di sekolah. Kalau kita disuruh memilih ada permasalahan benar dan benar, ya, atau rujukan moral benar dan salah. Kalau benar dan salah itu gampang, tinggal cut yang salah. Kalau benar dengan benar itu harus kita tepat mengambil keputusan. Dan saya pertama kita identifikasi dulu permasalahan apa dilema etika itu. Tentu saja kita harus identifikasi permasalahan dilema etika itu. Biasanya cirinya kalau ada seperti itu tetap ada perdebatan, ada perbedaan. Ya, ada perdebatan, ya perdebatan ada. Dan perdebatan itu bisa meruncing kalau tidak segera ditangani. Benar dan benar, akhirnya merasa sama-sama benar, kan gitu ya. Satu contoh ini dalam agama ya, yang sholat subuh kunut, yang sholat subuh nggak kunut, sama-sama benar. Itu mau debat sampai kiamat nggak akan selesai. Kembalikan ke keyakinan. Yang salah adalah yang tidak sholat subuh. Ini contoh. Jadi identifikasi masalahnya dari situ. Kemudian kita harus pahami bahwa ternyata ini sebetulnya sama-sama benar, tapi filosofi keyakinan itu yang kita harus tahu. Dan sebagai leader kita harus mengendalikan itu, jangan sampai liar kemudian membawa aspek yang buruk dan tidak kondusif. Itu identifikasinya. Baik, terima kasih. Dari cerita Pak Edi tadi ternyata menjadi kepala sekolah itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Ternyata seringkali kita bertemu dengan kasus-kasus yang kemudian pertimbangannya luar biasa, yang kemudian ketika kita memutuskan sesuatu efeknya itu apa sih ke belakang. Dan tidak jarang tadi disampaikan Pak Edi bahwa sering akan terjadi potensi untuk pro kontra. Nah, selanjutnya Pak Edi izin tanya, bagaimana ketika Pak Edi menjalankan keputusan, misalnya di sekolah harus memutuskan sesuatu yang kemudian di mana kasus itu kepentingannya sama-sama benar, terus kemudian juga sama-sama baik atau mengandung kebijakan. Nah, itu bagaimana memilih tadi di antara yang baik dan baiknya baik semua. Oke, itu yang pertama saya klasifikasi dua kelompok ya. Kalau masalahnya masih moderat, masih ringan-ringan saja, nomor satu tentu saja saya akan petakan, akan dalami sejauh mana permasalahan ini. Kalau kita ambil keputusan memenangkan satu yang lain, kita harus sudah tahu prospek dampak ya, apakah menjadi yang tidak bagus atau tidak. Kalau misalnya itu nomor satu, kita harus sudah analisa dampak dari pengambilan keputusan itu. Nah, saya bagi dua. Kalau sifatnya masih moderat, saya biasanya di sekolah akan kumpulkan, akan rapat dengan kawan-kawan manajemen. Kalau sifatnya masih ringan dan bisa diatasi dengan wakil, makanya saya sering rapat itu kadang nggak hitungan ya. Jadi semua keputusan, walaupun saya punya power untuk membuat keputusan, tapi saya tidak mau keputusan saya salah, karena yang paling tahu di lapangan kan kawan-kawan. Jadi jangan sampai sebuah keputusan pimpinan itu merugikan orang atau membuat tidak adil, membuat tidak adil. Itu yang saya hindari. Karena itu
semua hal dilematika itu walaupun benar dengan benar, tetap saya akan rapat dengan manajemen teman-teman Bapak Wakil Kasubag PU untuk saya sampaikan masalah ini. Saya akan dengar masukan beliau-beliau itu seperti apa, kemudian kita akan putuskan bersama. Putusan itu bersama, tapi saya sebagai leader punya arahan, ya, punya arahan itu kalau sifatnya moderat. Tapi kalau sifatnya ada krusial, penting, harus segera, ini saya harus putuskan. Misalnya ada sesuatu hal yang terjadi harinya libur, Sabtu Minggu, padahal harus segera kita putuskan. Ya saya sesuai feeling saya harus segera putuskan. Ya, dasar pengambilan keputusannya adalah mementingkan orang banyak. Mementingkan orang banyak. Orang banyak itu siapa? Karena sekolah ya guru, siswa. Walaupun saya punya power, tapi saya tetap akan mengedepankan itu dan kondusivitas, ya, dan kondusivitas. Jadi jangan sampai keputusan yang saya ambil dalam waktu cepat itu menimbulkan dampak yang tidak baik. Jadi intinya, insya Allah kalau keputusan itu diambil untuk benar orang banyak, itu akan masalah. Ya hanya begitu. Ini ya. Terima kasih, luar biasa dari apa yang disampaikan Pak Edi. Ternyata mungkin kami di level apa ya bawah itu tahunya diputuskan ini, ternyata baru apa yang mungkin mengerti ternyata ketika keputusan diambil itu ternyata sudah melalui proses yang panjang, sudah. Dan kadang-kala apa yang kita putuskan itu menimbulkan persepsi, ya, persepsi yang berbeda-beda itu yang sering terjadi, sehingga kita ngambil keputusan itu satu hal, ini sudah dampaknya A, B, C, D, ini sudah kita petakan ini. Nah kadang-kala ini oleh teman-teman itu diprasangkakan, padahal kita sudah ini dari sekian alternatif itu kita ambil yang terbaik. Itu maklum, namanya fungsi komunikasi itu kan bertahap, ya bertahap. Demikian. Terima kasih. Pak, untuk selanjutnya monggo Bu. Baik, terima kasih Bung Didi atas kesempatannya. Pak, mohon izin nih Pak mau melanjutkan wawancara dari Bung Didi barusan. Luar biasa sekali Pak, saya mendengar pertanyaan dan pertanyaan dari Bung Didi, kemudian Bapak menjabarkan tadi bahwa sebenarnya tugas kepala sekolah itu tidak hanya berhubungan dengan manajemen ya Pak, banyak sekali hal-hal yang terkait dengan non teknis ya Pak, bahkan menyangkut hati nurani ya Pak. Iya, oke, baik Pak, saya ingin melanjutkan pertanyaan yang ketiga untuk sepertinya masih terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi. Untuk secara rincinya itu biasanya langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan itu Pak bila Bapak menghadapi dilema etika? Terima kasih Mbak Rina. Jadi nomor satu, ini ulang masih terkait nomor dua ya, tapi nggak apa-apa, ini penekannya. Dia kasih masalah, kemudian masalahnya seberapa besar, kemudian dampaknya seperti apa. Kalau keputusan kita ambil tentu saja dengan mengalahkan tanda petik satu dengan memenangkan satu, dan memenangkan itu adalah yang untuk kepentingan orang banyak, itu insya Allah pasti akan bermanfaat. Kemudian saya akan diskusikan dengan kawan-kawan, ya, minimal dengan wakil ketua Kasubag PU. Bila lebih luas lagi, saya ngajak teman-teman kota jurusan yang biasanya banyak usulan-usulan. Ya, saya masih percaya bahwa rapat itu sebuah forum yang sangat penting mengambil keputusan, karena kalau keputusan diambil melalui forum rapat itu akan terhindar dari tuduhan yang tidak baik, seolah-olah like and dislike. Kemudian ternyata ide-ide kawan-kawan itu sangat bagus. Kadang-kala ada ide yang di luar ekspektasi saya, dan itu membuat saya menjadi ada inspirasi, begini maksudnya. Apalagi kalau teman-teman Kanjur ini warga SMK 2 ini yang lama, belum udah tahu karakter budaya di sini, dan yang begitu saya harus teruskan, tidak boleh saya rusak gara-gara keputusannya saya yang salah. Jadi tadi dikasih masalah, kemudian saya akan diskusikan, nah kemudian melakukan
diskusi itu tentu saja memang demokratis ya. Memang saya pengen menggali informasi dan putusan saya itu tidak salah. Demikian. Terima kasih Pak. Lalu kira-kira apa sih Pak hal-hal yang biasanya Bapak anggap sebagai faktor atau hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan yang biasanya mempengaruhi gitu? Nomor satu, menghargai ide kawan-kawan. Jangan kita menganggap kepala sekolah ini paling pintar. Ya, menghargai. Kemudian komunikasikan itu dengan humanis. Pada saat komunikasi itu perankan bahwa kita ini sharing. Ya. Jadi saya malah tidak suka sebuah forum rapat karena mandang saya itu terus sungkan. Rapat tidak akan bagus, keputusan diambil. Setelah rapat ada komentar negatif, itu tidak boleh, dan itu banyak terjadi loh. Karena budaya kita nggak enak, budaya kita itu banyak terjadi. Nah ini nggak boleh sebetulnya. Jadi saya kalau soal kinerja untuk perbaikan itu silakan ada dikritik ya dengan tata krama, mohon maaf ya Pak, yang nggak apa-apa. Jadi nomor satu menghargai peran ya, menghargai peran kawan-kawan dulu itu. Yang nomor dua, komunikasinya itu secara humanis artinya pendekatan kita sebagai budaya yang baik, saling menghargai, disampaikan dengan tata krama etika yang sopan dalam menyampaikan pendapat. Bahkan nada suaranya juga cerdas. Jangan kita ini menyampaikan sesuatu karena sarananya salah. Misalnya, contohnya kita sebagai guru jangan pernah ini manggil anak 5 meter, wah sini, itu tidak boleh, itu tidak baik. Ya, saya tidak pernah melakukan itu. Saya akan datangi anak itu atau saya suruh masuk. Jadi nomor satu itu komunikasi itu adalah menghargai. Ya. Dan yang paling bagus, kita sudah tahu komunikan kita ini seperti apa budayanya. Ya, Mbak Rina budayanya orang Jawa, saya harus pendekatannya seperti itu. Dengan teman kita yang sukunya Sumatera Barat, budayanya beda, itu klik. Kalau mau lebih berhasil lagi, itu lebih tinggi lagi dalam negosiasi, harus dipahami hobinya apa. Mas Diki hobinya bola, diajak ngobrol tentang bola pasti. Mbak Mutiara hobinya masak, kuliner, diajak ngobrol tentang masak. Siapin dulu majalah tentang masak, begitu datang bapak ini pintar ini tentang masak. Jadi nomor satu adalah menghargai dalam proses komunikasi itu. Insya Allah, apalagi budaya kita ya, kalau kita saling menghargai, komunikasinya dengan baik dengan humanis, insya Allah nggak sulit putusan itu diambil. Kita ini kadang-kala gemuruh heboh, itu salah pendekatan, salah komunikasi. Ini nggak boleh terjadi. Kalau kita ada masalah, jeleknya bukan masalah itu selesaikan dengan antar pihak, tapi ngomongnya ke tempat lain. Ya, saya ada masalah dalam sedikit, mestinya kita berduanya ngobrol. Maksudnya apa? Biasanya didasari oleh komunikasi aja. Biasanya ada ego. Nah, jadi menyelesaikan masalah itu seperti itu. Kalau kita madamkan api yang besar, itu tidak mungkin langsung dari yang besar punjernya, tapi mungkin bisa dari sisi tepinya dulu pelan-pelan itu pada itu. Terima kasih. Ada yang bisa langsung, ada yang bisa harus pelan-pelan ya Pak. Jadi melalui proses ya Pak ya. Itulah seni. Seni ya Pak. Seni memimpin, ya seni memimpin itu dilihat dari feeling kira-kira seperti itu. Oke Pak. Baik, kelanjutannya yang tadi Pak, kan dalam memimpin tadi ada seninya, ada prosesnya, dan pasti ada tantangannya ya Pak. Iya. Nah,
biasanya Pak, tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan yang selama ini pernah Bapak hadapi itu seperti apa sih Pak biasanya? Iya, nomor satu rasa ewo-ewo. Jauh. Nggak enak hati ya Itu Pak ya. pasti ada rasa ewo-ewo. Kemudian rasa tidak enak, Iya. rasa kasihan. Iya, rasa kasihan. Iya, jadi hal-hal itu yang kadang-kala menghambat rasa. Tetapi dalam mengambil keputusan rasa itu harus bukan dibuang, tetap pertimbangan, tetapi kita harus tetap rasional dan profesional. Jadi kita tidak boleh hanya menggelayut itu perasaan, kemudian saya memutuskan kok begini karena nggak enak, karena kasihan, karena ini masih saudara. Itu tidak boleh itu menjadi keputusan, tetapi keputusan itu diambil secara rasional dan profesional agar kenapa dua hal itu ini orang kalau kita mengambil keputusan rasional dan profesional semuanya paham. Oh ya memang begitu. Itu seharusnya. Itu seharusnya. Ya, Baik, itu. terima kasih Pak. Demikian 3 pertanyaan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Mutiara. Ya. Ya, kalau Mbak Mutiara. Oke. Ya, terima kasih banyak Bu Rina telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya kepada Pak Edi. Mohon maaf izin Pak Edi untuk bertanya. Dari tadi jawaban dari Pak Edi kan Bapak sudah menjelaskan beberapa kasus yang terjadi atau permasalahan terjadi di sekolah. Saya ingin bertanya Pak Edi, kalau misalnya Bapak mempunyai masalah atau sebuah keputusan harus diambil, kira-kira Bapak ini akan mempunyai jadwal tertentu atau Bapak akan langsung menyelesaikan masalah tersebut hari itu juga? Iya, makasih Mbak. Ya, kita kembali ke pertanyaan nomor 2. Jadi kita identifikasi menurut saya permasalahannya krusial apakah moderat ringan. Kalau permasalahannya krusial, saya harus segera mengambil keputusan. Segera ambil keputusan dengan platform harus kepentingan orang banyak. Siapa kepentingan orang banyak? Ibu, dengan menomorduakan kepentingan pribadi atau kelompok. Ini kadang sulit kalau kepala sekolah ada ego. Iya, betul sekali Iya. Pak. Oh tidak bisa ini nanti. Oh itu sulit. Makanya itu tidak profesional. Kembali ke pertanyaan nomor 5. Kalau kita objektif, rasional, profesional, aman, gampang memutuskan. Ya. Tapi kita ya paham ya kita sebagai makhluk sosial kadang lagi hanyut dalam masalah itu. Kemudian kalau masalahnya yang moderat ringan misalnya ya jadwal ada. Saya buatkan jadwal. Ya kawan-kawan besok rapat ya. Nah, saya sampaikan. Kalau belum selesai juga besok lagi ketemu lagi. Misalnya rapat pertama identifikasi masalah, mengumpulkan data. Penting. Ini sangat penting. Jangan membuat keputusan dengan data yang tidak akurat. Nah, jadi kalau datanya tidak akurat akan salah. Jadi pertama kalau permasalahan itu rapat, saya akan kumpulkan data ini. Nah, bapak-bapak kawan-kawan akan mengumpulkan data ini. Oke, kalau mengumpulkan data kalau memang belum selesai rapat kedua biasanya selesai. Jadi itu jadwalnya. Ya. Kalau dilihat jadwalnya seperti itu. Sambil kadangkala dengan jeda waktu itu kan ada inspirasi. Kita ya, begini sehingga keputusan kita ambil itu membawa manfaat pada banyak orang. Demikian. Terima kasih Pak. Jadi keputusan yang Bapak ambil tergantung dengan masalahnya ya Pak ya. Oke, Ya. selanjutnya pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin Bapak selama ini ada faktor-faktor yang dapat membantu Bapak atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan Pak? Iya, banget. Nomor satu guru-guru senior kita, ya teman-teman wakil kepala sekolah itu sangat membantu, ketua jurusan, kemudian orang-orang di sekeliling kita, ya saya tidak
jabatannya. Misalnya saya nanya kepada Mas Dani, ya Mas Dani, mohon maaf sebagai tukang pun kita, saya nanya sebetulnya seperti apa. Dengan seperti itu saya akan dapatkan data yang pure, ya, yang pure, yang alami, yang murni, sehingga saya paham oh ini apa datanya seperti ini. Jadi banyak pihak yang bantu kepada saya dalam keputusan, yaitu ya wakil, guru senior, bahkan siapapun kawan kita ini yang saya pandang relevan, signifikan dengan permasalahan yang saya hadapi. Dan dengan banyaknya data, dengan banyak informasi yang saya miliki, ini insya Allah keputusan yang saya ambil itu maslahat untuk orang banyak. Demikian. Terima kasih. Jadi siapapun yang relevan dan signifikan dapat membantu Bapak ya Pak ya. Mungkin yang terakhir ya Pak ya, dari saya pertanyaannya yaitu dari semua yang telah Bapak sampaikan ya Pak, pembelajaran apa sih Pak yang bisa Bapak ambil untuk kami bertiga penting gitu Pak ya dalam mengambil keputusan tersebut. Kita jangan pernah berpikir dunia ini semuanya satu suara. Ya. Ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam, ada lagi, ada perubahan. Maksud saya itu sunatullah. Allah menciptakan kita ini memang selalu terjadi perbedaan. Justru dengan perbedaan itu membuat kita ini menjadi dinamis, kita ini menjadi kreatif karena perbedaan itu. Jadi jangan pernah perbedaan itu dianggap sebagai sesuatu yang membuat kita mundur. Contoh dalam skala nasional, perbedaan tentang jatuhnya hari raya Idul Fitri. Kemungkinan akan berbeda. Ya, Muhammadiyah sudah menetapkan 21 April. Kemudian pemerintah mungkin nggak usah heboh. Itu tuh sudah alamiah, sudah sunatullah. Jadi perbedaan itu marilah kita pakai sebagai hikmah untuk mempererat. Toh nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Jadi kita berpikir bahwa di dunia ini, di masyarakat ini, perbedaan itu pasti ada. Kemudian gimana agar menyikapi hikmah perbedaan menjadi persatuan? Ya saling menghargai, keyakinanmu seperti itu, keyakinan seperti itu. Toh Allah itu maha tahu. Allah itu maha tahu. Ada yang sholat 21 April, sholat 22 April. Ya itu silakan, sama dengan bunuh tadi. Yang nggak beruntung ya yang nggak sholat. Silakan. Kalau sudah seperti itu jangan berdebat terus yang menghabiskan energi, menimbulkan perpecahan. Sampai kapanpun yang namanya keyakinan itu sulit, ya sulit untuk dirubah, dan itu harus kita pahami, ya harus kita pahami. Nah, saling menghargai, ya. Buang egosentris kita. Saya yang paling benar, enggak. Allah maha tahu. Sampai saya katakan ekstrim, malaikat itu gak akan salah mencatat amal ibadah. Yang kedua, komunikasikan dengan baik, dengan humanis, menghargai. Itu kira-kira kawan-kawan, saya ucapkan selamat dan sukses. Ya. Ikutilah semua inovasi. Sekolah kita ini sekolah yang bagus, SDM-nya bagus, alatnya bagus, lingkungannya bagus, manajemennya. Jadi bibit yang bagus ditanam pada lingkungan yang bagus, tanah yang bagus, akan menjadi pohon yang produktif, buahnya banyak, daunnya lebat. Nah, sekali lagi kita titip, silakan bekerja dengan baik, sebaik-baiknya baik guru. Apa yang kita tulis, apa yang kita lukis hari ini, 20 tahun lagi akan sangat membekas dan menjadi perilaku budaya anak-anak kita di masa mendatang. Demikian. Terima kasih Pak Edi, Sama-sama. atas waktunya. Kita tahu Pak Edi dengan segala kesibukannya, karena Pak Edi selain Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bandar Lampung, Pak Edi juga Ketua MKKS Kota dan Provinsi, sekaligus
Wakil Ketua MKS SMK Nasional ya Pak ya. Luar biasa, kami bangga punya kepala-kepala seperti Bapak sebagai seorang pemimpin. Terus kemudian sedikit tadi mengulas, mungkin terima kasih atas apa tadi yang diajarkan. Pertama tentang ketika kita harus mengambil keputusan, ternyata kita muaranya adalah kepentingannya orang banyak. Terus kemudian tadi juga disampaikan bahwa setiap mengambil keputusan itu meskipun kita punya kekuatan, kita tidak bisa langsung menjadi diktator, tetapi kita mengedepankan untuk musyawarah. Terus kemudian tadi juga disampaikan bahwa komunikasi, ini itu adalah komunikasi. Terus kemudian saling menghargai. Terus kemudian merangkul, tadi ada yang disampaikan Pak Edi, merangkul semua. Saya sering mendengar Pak Edi mengucapkan menyebut nama-nama yang dari bawah sampai atas. Saya ingat betul ketika di atas sampai Pak Warjani saja, seorang tukang itu disebut di apa. Terima kasih Mas Warjani. Dan saya salut ketika Bapak datang ke sini, kalau nggak salah memimpin rapat setelah 3 bulan menjabat itu langsung tahu saya lahirnya itu di Jogja gitu. Jadi Bapak itu langsung baca, terus luar biasa, langsung tahu saya lahir di Jogja. Iya, langsung tahu. Perlu dicontoh. Jadi luar biasa, sudah tahu. Jujur, saya kaget juga. Iya, saya ingat. Jadi saya ingat ketika mahasiswa itu dulu, ketika LDK latihan dasar kepemimpinan, 2 hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu pengaruh dan tanggung jawab. Saya kira Pak Edi tadi sudah tidak hanya sekedar teori, tapi dalam pelaksanaannya Pak Edi sudah menggunakan pengaruhnya dari cara mengambil keputusan, retorika bicaranya luar biasa, dan langsung praktek. Betul. Langsung praktek. Dan kedua, tanggung jawab. Terima kasih sudah membawa SMK ini jauh lebih baik lagi dari yang lebih dahulu. Mungkin ada nasihat buat kami terakhir ya Pak? Iya, nomor 1, hidup penjenengan semuanya masih muda. Nomor 1, lakukan semua kegiatan itu ikhlas. Tuhan nggak tidur. Kalau kita hanya memikirkan mohon maaf siapa yang nggak butuh rezeki, itu Tuhan sudah ini. Kalau kita upaya nomor 1 ikhlas, nomor 2 istiqomah. Istiqomah, pegang kita itu agamanya Islam semua. Ya agama kita semampu kita menjadi orang yang takwa, mutakin, sebisa mungkin tindakan hal yang tidak baik. Kemudian sekali lagi titik adalah kita menjadi guru yang akhlak. Guru itu tidak hanya 8 jam tapi 24 jam. Ikhlaskan itu. Ya, kalau misalnya tengah malam atau jam 8 malam di bel orang tua saya, setengah 12 malam di bel polisi, saya datang ke Polsek Semarang. Ini tanggung jawab kita sebagai guru. Jadi itu ikhlas, istiqomah, dan silakan menjadi guru yang apa. Ya. Insya Allah akan atas amal baiknya. Dan ilmu kita ini kalau kita ikhlas menjadi amal jariah. Nanti ada ini amal jariah yang kita nanti itu akan dapatkan kiriman pahala pada saat di alam. Semua Bu Rina, cukup. Terima kasih banyak Pak atas keluangan waktunya. Baik, demikian mungkin diskusi atau wawancara yang ini kita lakukan hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah sesama-sama. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Mutiara Wijayanti, saya CGP Angkatan 7 dari Kota Bandar Lampung. Di sini saya akan mewawancarai Ibu sebagai Kepala Sekolah di SMK Palapa tentang dilema etika. Wawancara ini merupakan tugas saya di modul 3.1 yang akan saya share di YouTube. Bagaimana cara Ibu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah Ibu. Bisa Bu diwawancarai sekarang? Bisa. Oke, terima kasih ya Bu. Oke, saya ingin memberikan pertanyaan pertama Bu. Yang pertama itu bagaimana nih Bu ya, Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang merupakan dilema etika dan tuntutan moral Bu. Di sekolah kami, karena di lingkungan SMK Palapa ini, di belakang sekolah kami ini penduduknya
ekonominya menengah ke bawah, bahkan bawah. Mereka itu orang tuanya rata-rata kebanyakan tukang cuci gosong, bapaknya beli bangunan, tukang ojek, nah seperti itulah artinya keadaan ekonomi mereka ini sangat di bawah menengah. Menengah ke bawah ya, berarti menjadi itu yang merupakan masalah yang terjadi. Kenapa menengah ke bawah? Ada sebabnya, karena di sini bayarnya murah. Oh, Jadi gitu. akhirnya dapetnya ya kelas bawah gitu. Oh, Nah, tapi sudah tidak apa-apa karena kami tujuannya untuk membantu orang-orang yang tidak mampu itu bisa bersekolah. Nah, karena di negeri pun kalau tingkat SMA atau SMK itu kan tidak ada lagi yang gratis, Iya, kecuali betul. ada hanya beberapa saja Iya. yang melalui afirmasi kalau tidak salah. Nah, akhirnya terdapatlah anak yang benar-benar sangat tidak mampu, kemudian orang tuanya juga tidak berpendidikan, tapi anaknya mau sekolah. Oh, jadi anaknya di ruang guru tapi pengen sekolah ya, Bu Ya, ya? anaknya mau sekolah tapi orang tua tidak mau. Jadi itu permasalahan yang Ya. pernah Ibu hadapi ya, Bu ya? Ya. Oke, dalam permasalahan itu, kemudian saya ada pertanyaan lagi, Bu. Dalam Ya. pengambilan keputusan itu bagaimana, Bu? Prosedur apa data yang dulu maksudnya apa itu namanya? Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu untuk membantu anak Ibu yang kata Ibu tadi kurang mampu tapi ingin sekolah gitu? Jadi karena kami niatnya ingin membantu mereka, anak-anak yang tidak mampu, dan terutama di lingkungan tempat tinggal sekitarnya SMK Palapa, dengan syarat tidak mengeluarkan ongkos atau transportasi untuk ke sekolah kami. Jadi kalaupun seandainya anak itu dibantu, jadi tetap bisa sekolah walaupun dia tidak punya uang hari itu. Oh, jadi yang dibantu itu khususnya memang tidak yang sekitaran sekolah Ya, ya? utamanya yang tidak memerlukan transportasi. Karena kalau yang di luar, ini kan Tanjung Karang Pusat ya. Di luar Tanjung Karang Pusat itu kan harus punya ongkos. Kalau sudah dibantu, tak punya uang hari-hari gimana? Kan percuma juga. Iya, betul. Jadi itu seperti itu. Jadi kami mengambil keputusan untuk anak yang tadi, misalnya tadi itu yang anak itu tukang cuci, kemudian mau sekolah. Nah kami bermusyawarah dengan wali kelas, dengan guru BK, dengan wakil kesiswaan, dan sebelumnya kami juga melihat kemampuan anak ini apakah benar-benar nyambung. Percuma cuma mau sekolah tapi otaknya tidak nyambung. Oh, jadi dipilih juga Ya, yang memang dipilih. niat sekolahnya tinggi, kemudian kemampuan akademiknya juga bagus ya, Bu ya? Ya. Nah, dari mana data itu tadi? Antara lain tadi dari wali kelas, dari guru BK, dan dari teman-teman sekelasnya. Oh iya. Kemudian setelah memenuhi syarat, Bu Ibu dia tidak mampu, anaknya mau sekolah, kasihan ibunya juga mendukung gitu. Nah itu yang pertama, orang tua harus mendukung. Ada anak yang mau sekolah, orang tua tidak mendukung. Tidak mendukungnya kelihatan. Ketika dipanggil tidak datang. Ya, seperti itu. Jadi kalau begitu, Bu, langkah-langkah atau prosedur apa nih, Bu, yang biasanya Ibu lakukan yang terkait dengan masalah yang tadi? Nah, setelah tadi kita punya data, anak yang tidak mampu, Betul. informasi dari guru dan teman-temannya tadi, kemudian kami mengadakan musyawarah Ya. dengan tadi itu ya, guru dan apa namanya itu wali kelas. Dengan musyawarah tujuannya untuk membantu anak ini bagaimana? Apakah mereka setuju? Apakah mereka siap untuk bekerja sama dengan saya sebagai kepala sekolah? Nah, kalau mereka siap, mari kita bantu anak ini. Nah, kemudian setelah ada keputusan anak ini mau dibantu, kami panggil orang tuanya untuk datang ke sekolah dan diadakan wawancara. Kita pengen tahu juga apa pekerjaannya, kegiatannya apa, rumahnya itu apa ngontrak. Nah, kebetulan rumahnya juga ngontrak. Iya, Bu, betul. Kan gitu. Berarti sangat parah lah, artinya kayak mau kami mamang layak untuk dibantu. Kemudian kami tidak percaya begitu saja, kami kemudian mengirim guru untuk mensurvei keadaan rumahnya, keadaan ekonominya. Gitu. Makanya itu yang tadi itu syaratnya sekitaran Tanjung Karang Pusat, sekitaran SMK Palapa. SMK Palapa ya, Bu. Iya. Kalau begitu. Kemudian hal apa saja sih, Bu, yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang tadi Ya. Ibu paparkan? Ya, yang efektif itu ya memang bekerja sama dan koordinasi yang tidak putus-putus.
kalau misalnya ada masalah ini nggak berhenti, besok ada lagi. Walaupun nggak ada masalah, tetap aja dipantau. Misalnya ya anaknya kok aman ya, nggak ada laporan apa-apa ya, tapi tetap ditanya gimana, sedikit, oh aman bu, rajin. Jadi orang tuanya juga pas datang ke sekolah, tetap kita beri semangat untuk supaya anaknya didukung. Misalnya bangun tidurnya, anak-anak kan gitu, karena bangunnya siang. Jadi orang tua juga harus mendukung dalam pengertian kegiatan belajar mengajar di rumah itu juga harus artinya dimotivasi juga oleh orang tuanya. Berarti dimonitoring terus juga Ya, ya. Oke, selanjutnya pertanyaannya selanjutnya itu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, tantangannya banyak. Karena tadi itu karena SPP-nya murah, Iya. jadi yang sekolah di sini banyak orang tidak mampu. Kemudian ada beberapa anak yang memenuhi kriteria untuk dibantu. Akhirnya kami memilah lagi ya untuk sangat yang parah gitu, sangat parah. Nah, seperti itu. Semampu kami tentunya dengan apa namanya mungkin beda ya. Yang satu mungkin dibebaskan total. Ada yang hanya dikasih seragam aja karena seragam itu kan cuma sekali pas masuk sini kan lumayan harganya, dikasih seragam saja. Gitu. Ada yang SPP-nya dibantu 50%, seperti itu. Kemudian ada bantuan dari pemerintah, misalnya ada bosda, dikasih bosda gitu. Jadi ada kriteria dan ada apa namanya itu? Syaratnya ya? Bukan syarat. Yang ini 100% Oh, gratis. mungkin ini apa Yang sih, ini treatmentnya berbeda gitu ya? ya. Jadi bentuk bantuannya itu berbeda nggak Berbeda sama? ya. Karena tadi banyak yang tidak mampu tadi. Nah, jangan sampai kecemburuan sosial. Iya, Ada betul. memang sudah ada kecemburuan sosial, Bu. Masa itu gratis saya bayar? Nah, kan kita harus menjelaskan alasan-alasannya kenapa kami mengambil kebijakan seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Bu di Iya. pertanyaan yang ke-6. Apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah dilema etika? Apa Ibu langsung menyelesaikannya di tempat? Atau Ibu memiliki sebuah jadwal nih untuk menyelesaikannya? Atau ada prosedurnya apa yang akan Ibu jalankan gitu? Ya kalau jadwal memang ada. Misalnya setiap akan ujian tengah semester atau ujian semester. Nah, karena kan pada waktu itu anak-anak semua yang tidak dibantu kan harus memenuhi syarat ya. Iya, Harus membayar biaya sekian, kemudian dikasih nomor kan. Nah, sedangkan anak ini kan tidak bayar. Nah, kalau nggak dikasih nomor gimana? Nah, pada waktu itulah kami mengadakan apa namanya itu, mengatasi masalah anak itu dan tetap diambil keputusan anak itu harus ikut ulangan ataupun ujian seperti itu. Kalau ada masalah anak itu misalnya ada masalah ya langsung diselesaikan pada waktu itu juga. Tapi yang jelek secara berkala itu kalau secara berkala tadi itu biasanya pada waktu ujian tengah semester, pada ujian semester atau pada waktu anak mau PKR atau mau kegiatan uji kompetensi. Nah seperti itulah dipantaunya yang rutin. Tapi yang tidak rutin ya apabila ada kejadian. Maksudnya tempat itu kalau ada kejadiannya Bu. Iya. Oke, selanjutnya. Adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada kerjasama dengan tadi guru-guru itu tetap ya. harus itu. Kemudian kerjasama dengan orang tua murid. Nah kadang-kadang namanya anak-anak ini kan yang kita lihat tadinya anak ini baik nurut, ternyata kebujuk sama teman-temannya merokok. Ada kejadian dia merokok, saya kan kecewa, waduh anak ini disangka baik ternyata kok melanggar juga ya. Nah akhirnya dipanggil orang tuanya dijelaskan kenapa anak ini begini-begini dan dicari informasi ke kelasnya, rupanya anak itu diajak temennya, jadi sebenarnya dia tidak berniat untuk merokok. Nah, seperti itu. Jadi dengan kerjasama tadi dengan orang tua dan guru tadi kan bisa dikasih solusi bahwa anak itu terus diberi artinya pengertian, diberi nasihat bahwa kamu itu sudah dibantu loh di sekolah ini, tolong ikutin loh aturan. Ya Allah nak, kamu ini mau jadi apa kalau nggak nurut gitu. Kamu harus memperbaiki ekonomi orang tua kamu, jangan mau orang miskin, jangan jadi orang miskin. Nah itu seperti itulah. Jadi anak itu harus melawan kemiskinannya, kemiskinan di keluarganya, dirinya harus dilawan supaya jangan miskin lagi. Seperti itu. Mungkin ini yang terakhir Bu, pertanyaan dari saya, yaitu dari semua yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman saya memberikan apa ya, guru-guru itu jadi terkesan, oh iya ya ternyata ya kita ini bisa loh berbuat baik untuk orang-orang yang tidak mampu. Nah, baik
dari temannya juga seperti itu. Oh ternyata bisa ya sekolahnya nggak punya uang juga, nggak dapat beasiswa dari pemerintah juga ternyata. Kalau kita nurut sama guru, nah nurut sama guru, nurut sama orang tua, nah itulah. Jadi ada apa namanya kesan atau apa ya, ilmu lah ya yang bisa didapat dari apa namanya nih, etika ini tadi, baik dari dewan gurunya maupun kami sebagai pimpinan sekolah. Merasa bahagia kalau anak itu selesai sekolahnya, dia sampai lulus, kemudian dia bekerja ya. Bekerja anak-anak ini tahu diri juga, mereka pas sudah kerja, mereka datang ke sekolah, ingat sama gurunya, bawa jeruk, dia bilang, Bu anak itu dulu malas Bu, ya anak itu dulu nggak punya Bu, kita bantu, udah berhasil, nah itulah. Artinya ada kebahagiaan di situ. Dan kebahagiaan sendiri ya Bu, sudah bisa dapat membantu murid kita kan ya. sudah ada contohnya gitu. Mereka datang ke sekolah dengan menggunakan seragam WERPA, Bu saya udah kerja Bu, oh ya terima kasih. Kemudian guru-guru yang lain, tata usaha dan lain-lain senang juga melihat keberhasilan kita. Nah, seperti itu Ibu. Ya, terima kasih ya Bu. Wawancara dari saya, mungkin apa yang telah Ibu sampaikan bisa menjadi pembelajaran untuk saya juga ke depannya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.